Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah memberikan list kehadiran juga di WhatsApp sama bahan ajar ELKPD yang perlu kalian unduh. Sudah diunduh? Sudah, bagus, alhamdulillah. Pimpin doanya dulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi yang akan kita pelajari minggu lalu Ibu sudah bilang ya, barisan aritmatika, oke? Nah, terus adapun tujuan pembelajaran yang perlu kalian capai hari ini, yang pertama adalah menganalisis rumus suku K. Mempelajari barisan aritmatika itu, yang pertemuan selanjutnya itu ada pembahasan tentang deret aritmatika. Jadi kalau kalian ingin bisa deret aritmatika, kalian harus bisa dulu di materi barisan aritmatika. Dan ada perbedaannya nih. Jadi perbedaannya yang sebelumnya kita materi apa? Bilangan. Bilangan berarti suku-sukunya itu dijabarkan tuh dengan menggunakan cara biasa. Tapi kalau barisan aritmatika itu nanti manfaatnya ada rumusnya. Jadi rumusnya itu jadi gini. Kalau misalkan pola bilangan ditanya pola ke 100, kalian harus jabarin sampai 100 bilangan, ya kan? Ya, banyak. Nah, kalau barisan aritmatika itu kalian pola ke 100 tidak perlu menjabarkan bilangan sampai 100 angka. Sebelumnya juga Ibu sudah meriksa kuis pola yang hasil kerjaan kuis pola bilangan teman kalian. Teman kalian itu ketika ditanya untuk menjawab di kuis pola bilangan, itu kan harusnya menjabarkan tuh suku-sukunya ya, menuliskan suku-sukunya, tetapi dia menggunakan rumus. Nah, penggunaan rumus yang udah dikerjakan sama teman kalian itu harusnya di pertemuan ini. Terus, barisan aritmatika kan juga sudah pernah dipelajari ketika SMP ya. Nah, ada yang masih ingat nggak rumus barisan aritmatika? UN sama dengan A plus N kurang 1 B. A adalah Suku pertama. B adalah Beda suatu barisan. ya, cara menentukan beda. UN kurang UN 1 min M min 1 Oke. Terus sama maksudnya dengan gimana? U2 Iya, U2. Terus U2 kurang U1. ketika kalian ngelihat gambar ini, apa nih yang ingin kalian ungkapkan gitu? 1 sampai 10, 0 sampai 8, min 4 sampai 4. Dilihat dari tiga penggaris ini, bedanya gimana? Bedanya gimana? Jawabnya apa? Bedanya di suku, Bu. Iya, bedanya di suku. Bedanya berapa dari ketiga penggaris? Beda 1. Sama atau beda setiap penggaris? 2 sama, beda 1. Terus penggaris ketiga ada negatifnya. nah, coba dibaca dulu. Nah, ini kan yang sebelumnya tuh, ya kan, caranya mengurutkan. Nah, kalau sekarang menggunakan cara yang tadi Benito bilang, rumus. Nah, rumusnya apa? UN sama dengan A ditambah N min 1 dikurang 1 kali B. Oke, kita cek. Nah, setelah itu diapain? A-nya 2 juta, Bu. Ya, B-nya berapa? 175.000. N-nya 5. Oke, nah kita cek sehingga membentuk, kita cek ya. Nah, setelah ini diapain? Setelah ini penulisannya seperti apa? Ayo. Setelah ini diapain?
2 juta 2 juta ditambah 4 kali tambah 5.000. 475.000. Oke, kita cek ya. Oke. Setelah ini diapain? 175 kali 4, Bu. Oke, Terus jadinya ditambah oke. 175 kali 175.000 kali 4-nya berapa? Bentar. 700. Oke, kita cek. Jadinya habis ini apa? Tuh, Kayaknya udah mulai aktif nih, alhamdulillah. Ayo semangat. Ayo. Habis ini apa? 5 sama dengan 2.700.000. Oke, kita cek. Poin B yang ditanyakan apa? Ditanyakan gaji bulanan atau fee pada N. Pada tahun ke N. Pada tahun ke N. Terus diganti dengan simbol apa pada tahun ke N itu? Yang B tadi, UN. UN. Nah, berarti menggunakan rumus apa tadi kalau UN? Apa rumusnya? H plus N. N kurang 1B. Oke, kita cek. Nah, setelah ini diapain? Kalian kaitkan dengan contoh masalah tadi. 2 juta ditambah N min 1 Terus, dikali 175.000. oke, kita cek. Nah, setelah ini diapain? 2 juta ditambah 175.000 N dikurang 175.000. Oke, kita cek lagi. Setelah ini diapain? Ya ampun. 1.825.000 ditambah 175.000 N. Oke, kita cek. 175.000 N tambah 175.000 N tambah 1.825.000 itu untuk apa? Untuk keterangan Gaji apa? bulanan Ahmad Latofi pada tahun ke N. Oke, sekarang kita ke yang tadi ya, yang C. Yang C itu tadi apa? Yang ditanyakan. Pada tahun berapa Pada tahun gaji berapa? anak fee mencapai 3.750. 3.750 Oke, pakai gini ya. Terus apa lagi? tambah N min 1B Oke. Setelah sama ini dengan diapain? 2 juta tambah N min 1 dikali 175.000. Oke, kita cek. Lalu 2 juta ditambah 175.000 N ini 175.000. Gimana yang lainnya sama? Apa ada yang beda? Kita cek ya tadi ya. 175.000 N ditambah 2 juta min 175.000. Oke, terus gimana lagi? Rp175.000 N ditambah 1.825.000 sama dengan 3.750.000. Oke, kita cek. Lalu 175.000 N sama dengan 3.750 dikurang 1.825.000. oke, kita cek. Lanjut jadinya. Jadinya 1.925.000. 175.000 N
sama dengan 1.925.000. Oke. Terus? N Terus? sama dengan 1.925.000 per 175.000. Jadinya berapa? 11. Jadinya 11. Oke. Sama nggak sama pertemuan sebelumnya? Sama. Kemudian setelah kalian menyelesaikan seperti biasa, kalian itu memeriksa kembali. Kemarin tuh ada kelompok 3. Jadi tuh dia nulis kesimpulannya. Udah benar, udah bagus, malahan benar banget. Tapi entah kenapa di bagian ayo selesaikan, di bagian kotak ayo selesaikan itu malah nggak ada jawabannya. Jadinya itu ibu nggak bisa nilai full gitu. Jadi diperiksa lagi. Terus kemudian ada lagi kemarin tuh di kelompok 1 sama di kelompok 2, kelompok 1 tidak menuliskan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu penting. Jadi kalian itu mengkaitkan apa yang ditanyakan, kalian kaitkan, kalian ubah dengan kalimat pernyataan, bukan kalimat tanya lagi, tapi kalimat pertanyaan kalian kaitkan dengan jawaban yang kalian dapatkan, ya. Oke, nah terus kalau kelompok 2 sih sudah nulis kesimpulan, tapi memang ada bagian langkahnya yang salah ya. Di 1 poin dari 3, 1 hasilnya dikit lagi tuh sebenarnya benar tapi agak salah, kayak gitu. Jadi kalian tetap memeriksa kembali solusi yang diperoleh, terus kalian buat kesimpulan. Menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD, ya. Seperti biasa sama seperti pertemuan sebelumnya. Kelompok 2. Dah, presentasi. Sip. Bu, gambarnya udah kelihatan belum, Bu? Udah kelihatan. Yang lainnya udah kelihatan. Lanjut. Ini bisa dimulai, Bu. Boleh dimulai kelompok 2. Assalamualaikum. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. 1. Informasi apa saja yang diperoleh dari gambar pada masalah diketahui. 1. Pengambilan pertama 1 biji. 2. Pengambilan kedua 5 biji. 3. Pengambilan ketiga 9 biji. 4. Pengambilan berikutnya 4 biji lebih banyak. Ditanya 1. Berapa kelereng pada pengambilan ke-7?
2. Berapa kelereng pada pengambilan ke-30? 3. Berapa kelereng pada pengambilan ke N? Nah, nomor 3. Dengan adanya informasi, buat sebuah rencana penyelesaian masalah. Rencana penyelesaian saya dari masa ini adalah 1. Menuliskan penyelesaian sampai pada hasil U7, U30, UN. 3. Melaksanakan rencana penyelesaian masalah diketahui U1 sama dengan A sama dengan 1, U2 sama dengan 5, U3 sama dengan 9, B sama dengan 4. Ditanya A U7, B U30, C UN. Jawab yang A. UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B. U7 sama dengan 1 tambah buka kurung 7 dikurang 1 tutup kurung 4. U7 sama dengan 1 ditambah 6 buka kurung 4 tutup kurung. U7 sama dengan 1 ditambah 24. U7 sama dengan 25. Bagian yang B, UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 ditambah B. U30 sama dengan 1 ditambah buka kurung 30 dikurang 1 tutup kurung 4. U30 ditambah sama dengan 1 ditambah 29 buka kurung 4 tutup kurung. U30 sama dengan 1 ditambah 116. U30 sama dengan 117. Yang C, UN. UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 ditutup kurung B. UN sama dengan 1 ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung 4. UN sama dengan 1 ditambah 4N kurang 4. UN 4N dikurang 3. Yang keempat, periksa kembali solusi yang diperoleh dan membuat kesimpulan. Jadi, banyaknya jumlah kelereng yang didapat pada pengambilan ke-7 adalah 25 kelereng. Pengambilan ke-30 adalah 117 kelereng. Dan rumus yang diperoleh dari permasalahan di atas adalah 4N dikurang 3. Bu, udah Bu. Oke, tutup. Udah. Saya mau tutup ya Bu. Iya. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 silahkan presentasi. Dulu ya Bu, saya iringin dulu tuh gambarnya. Hey. Bisa di zoom. Assalamualaikum. Oke. Permisi, selamat pagi semuanya. Saya Abraham dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kelompok penjelasan dari aritmatika. Diketahui pengambilan pertama kita mengambil sebanyak 1 biji. Pengambilan kedua kita mengambil 5 kali jumlah dari biji pengambilan pertama. Pengambilan ketiga kita mengambil sebanyak 9 biji. Ditanyakan jumlah kelereng pada pengambilan ke-7. Yang kedua jumlah kelereng pada pengambilan ke-30 dan jumlah kelereng pada pengambilan ke N. Rencana penyelesaian kelompok saya dari masalah ini adalah setiap bilangan dijumlahkan 4 sampai bilangan pengambilan ke-7. Mengetahui pada pengambilan ke-30 kelereng sudah mencapai
titik-titik. Yang ketiga, mengetahui jumlah kelereng pada pengambilan dari pengambilan ke N. Jawaban diketahui U1 sama dengan A sama dengan 1, U2 sama dengan 5, U3 sama dengan 9, B sama dengan 4. Ditanya U7, U30 sama UN. Jawabannya yang A, UN sama dengan A tambah dalam kurung N dikurang 1 dalam kurung B. U7 sama dengan A tambah 7 dikurangin 1 dalam kurung 4. U7 sama dengan A tambah dalam kurung 6 tambah dalam kurung 4. U7 sama dengan A tambah 24 sama dengan U7 sama dengan 25. Yang B, UN sama dengan A tambah dalam kurung N min 1 B. U31 tambah dalam kurung N 4. U30 sama dengan 1 tambah 4N min 4. U30 sama dengan 4N tambah 1 min 4. U30 sama dengan 4N tambah 3. Min 3. Itu min 3. Ya, min 3. U30 sama dengan 4 dalam kurung 30 min 3. U30 sama dengan 120 dikurangin 3 sama dengan U30 sama dengan 117. Yang C, UN sama dengan A tambah dalam kurung N min 1 sama dengan B. UN 1 tambah dalam kurung N min 1 dalam kurung 4. UN sama dengan 1 tambah 4N min 4. UN 4N tambah 1 min 4 sama dengan 4N min 3. Kesimpulannya, jadi pada pengambilan ke-7 kelereng berjumlah 25. Pada pengambilan ke-30 kelereng berjumlah 117. Sedangkan pengambilan ke N kelereng berjumlah 4N min 3. Itu sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Nanti tanggapannya di akhir ya, setelah kelompok 3 selesai mempresentasikan. Kita tunggu nih kelompok 3. Tuh. Bu ya, bentar. Beda belum Bu gambarnya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, ayo berpikir. Informasi apa saja yang diperoleh dari gambar pada masalah? Diketahui. Pengambilan pertama 1 biji kelereng. Pengambilan kedua 5 kali dari pengambilan pertama. Yang ketiga, pengambilan ketiga sebanyak 9 biji. Ditanyakan berapa jumlah kelereng yang didapatkan pada pengambilan ke-7. Yang kedua, berapa jumlah kelereng yang didapatkan pada pengambilan ke-30. Yang ketiga, berapa jumlah kelereng yang didapatkan pada pengambilan KN. Ayo kerjakan. Dengan adanya informasi, buat sebuah rencana penyelesaian masalah. Rencana penyelesaian masalah saya dari masalah ini adalah 1. Susun dahulu pengambilan pertama sampai pengambilan ketiga. 2. Lalu hitung untuk mendapatkan hasil pengambilan ke-7, ke-30 hingga pengambilan KN. Diketahui U1 sama dengan A sama dengan 1, U2 sama dengan 5, U3 sama dengan 9, B sama dengan 4. Ditanyakan sama dengan U7 berapa, U30 berapa, dan UN berapa? Jawab. Yang A,
UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung B. U7 sama dengan 1 tambah dalam kurung 7 kurang 1 tutup kurung 4. U7 sama dengan 1 tambah 6 dalam kurung 4 tutup kurung. U7 sama dengan 1 ditambah 24. Kenapa bisa hasilnya 24? Karena 6 dikalikan 4, jadinya 24. U7 sama dengan 25. Kenapa bisa 25? Karena 1 ditambah 24. Yang B, UN sama dengan rumusnya A ditambah dalam kurung N dikurung 1 tutup kurung 30 sama dengan 1 ditambah dalam kurung 30 dikurang 1 tutup kurung 4. U30 sama dengan 1 ditambah 29 dalam kurung 4. U30 sama dengan 1 ditambah 116. Kenapa bisa 116? Karena 29 dikalikan 4. U30 sama dengan 117. Kenapa bisa 117? Karena 1 ditambah 116. Yang C, UN sama dengan A dalam kurung N kurang 1 tutup kurung B. N sama dengan 1 dalam kurung N kurang 1 tutup kurung 4. UN sama dengan 1 tambah 4N dikurang 4. UN sama dengan 4N dikurang 3. Jadi baik, ayo periksa kembali solusi yang diperoleh dan membuat kesimpulan. Jadi A sama dengan 25, 117 sama 4N kurang 3. Yang B, pengambilan ke-7 adalah 25, pengambilan ke-30 adalah 117. C, rumus UN yang diperoleh dari permasalahan di atas adalah 4N kurang 3. Sekian dari saya perwakilan kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan dan Ibu akan memberikan tanggapan. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah benar semuanya. Alhamdulillah ada progresnya ya dari pertemuan sebelumnya. Yang jelas insya Allah itu kalian mendapatkan nilai sempurna. Nah, untuk kelompok 3 hampir. Jadi gini, pada bagian C kalian lihat bagian C itu harusnya UN sama dengan A plus N-1B, bukan UN sama dengan A N-1B. Jadi kenapa butuh poin ayo periksa kembali untuk memeriksa kembali penyelesaian yang sudah kalian selesaikan gitu. Ya, jadi ada kesalahan kecil sedikit, mungkin nilainya nanti hampir sempurna ya, tapi belum sempurna. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, selesai juga presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Terus nanti Ibu akan memberikan kuis WhatsApp, nanti kalian klik link Google Form-nya dan kalian kerjakan. Ibu tunggu sampai hari ini. Jadi LKPD untuk nilai keterampilan, terus nilai pengetahuannya itu dari kuis barisan aritmatika. Oke, kesimpulan hari ini tentang belajar barisan aritmatika, coba kalian utarakan. Ayo, siapa yang mau utarakan? Dapat memahami rumus barisan aritmatika kan kemarin kan pola bilangannya kan agak lama ya Bu, tapi sekarang agak lebih cepat kita memahaminya. Rumus aritmatika itu lebih cepat untuk menyelesaikan masalah tugas-tugasnya Bu. Oke, terus ada lagi siapa? Mempelajari tentang suku pertama suatu bilangan, beda suatu barisan pada barisan aritmatika. Nah,
manfaat yang bisa kita ambil dari barisan aritmatika juga tadi sudah dipaparkan. Kemudian dari Ibu nih, Ibu akan memberikan kesimpulan. Nih, kesimpulannya bentar Ibu. Ini kesimpulan materi barisan aritmatika yaitu yang pertama, barisan aritmatika disebut juga dengan barisan hitung. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan di mana selisih dua suku yang berurutan besarnya selalu tetap. Bentuk umum barisan aritmatika adalah A plus B, A plus 2B, A plus 3B, sampai suku tergantung dari permasalahan yang ingin diselesaikan. Sampai ke suku N ya, UN. Lalu yang kedua, rumus umum suku KN adalah UN sama dengan A plus N-1B yang tadi dipaparkan ya sama teman kalian, di mana A-nya juga sudah dipaparkan sama teman kalian, itu suku pertama. Kemudian B-nya itu UN-UN-1 adalah beda. Ya, belum Ibu akhiri. Ayo pimpin doa dulu siapa? Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai ketemu di pelajaran deret aritmatika. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.